Hari keempat dari challenge 90 hari jadi business coach. Dan hari ini kita akan ngebahas soal story. Sadar gak kalian kalau orang itu beli sesuatu bukan karena produknya bagus, bukan cuma karena servisnya bagus, tapi karena story yang di dalamnya. Kalian sadar gak? Ada loh beberapa brand yang benar-benar brand story-nya tuh kuat banget. Produk-produknya padahal mungkin kesannya biasa, atau produknya juga bisa kita dapetin di market-market palsunya, tapi orang tetap bener-bener mengeluarkan uang gitu ya, hanya untuk mengejar brand tersebut. Semua karena cerita di balik brand tersebut. Dan kalau bisnis kita juga mau berhasil, kita juga harus sadar bahwa kita harus punya story yang kuat juga. Sorry, nggak boleh jadi maaf. Dan kalau kita sadar bahwa story itu penting, mungkin kita ngelihat lagi ke belakang dan kita lihat gitu bahwa historinya kita itu jelek gitu. Mungkin ada yang pernah jadi korban bully, mungkin ada yang pernah gagal, mungkin ada yang pernah sakit luar biasa kayak saya gitu. Dan ya kayak kalau diruntutin gitu, hidup kok ceritanya begini banget gitu, isinya kebanyakan cerita jelek. Tapi sadar gak kita kalau Tuhan itu bisa ngubah semua bad story jadi a glory, jadi sebuah kemuliaan, dan kemuliaannya untuk Tuhan. Balik lagi kita mau atau enggak untuk menghadapi semua cerita kita, semua masalah kita. Dan mungkin kita akan nanya gitu, kok Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi sama saya? Itu juga pertanyaan yang saya tanyakan pas saya baca kitab Ayub. Ayub hidupnya benar-benar, tapi pas setan nanya boleh nggak dicobain, Tuhan mengizinkan. Lucunya, Tuhan bisa menggunakan cerita Ayub itu jadi sebuah pelajaran berharga buat kita, bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik sama kita. Dan Tuhan juga mengizinkan sesuatu terjadi sama kita karena Dia tahu itu berguna bagi kita. Ibarat kata ya kayak orang tua tahu anaknya harus minum obat yang pahit, ya tetap aja diizinkan untuk minum obat yang pahit itu. Kita juga harus sadar bahwa di Alkitab juga banyak banget cerita-cerita yang cerita perjuangan yang luar biasa berat gitu. Sebagai contoh yang paling gampang kita ingat adalah Daud dan Goliat. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa your greatest battle will be your greatest fame. Karena setelah peperangan lawan Goliat, Saul jadi panas karena satu Israel nyanyiin sebuah lagu bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berpuluhan ribu. Dan dari situ kita juga sadar gitu, kalau alasan kamu dan goals kamu itu sesuai dengan tujuannya Tuhan, nilai ini, cerita-cerita kamu itu jadi cerita yang sangat bernilai gitu. Cerita ini yang bisa bikin kamu relate sama pasangan kamu.
cerita ini juga yang bikin orang pengen ngikutin kamu, baik di sosial media maupun di kehidupan nyata. Dan banyak banget yang sukses karena bisa bawa sebuah cerita ke dalam bisnisnya. Kayak saya nggak perlu sebutin berapa banyak orang yang viral karena mereka cerita gitu, from zero to hero-nya mereka kayak gimana, perjuangan pas awal mulai bisnis itu seperti apa. Dan kadang tuh kita ada di era global gitu, di zaman semuanya adanya di sosial media. Kalau kita cuma diem-diem doang, nggak mau cerita pengalaman kita, kesulitan kita, sayang banget kita melewatkan cara marketing paling baik. Bukan berarti kita harus bikin cerita yang palsu ya, karena kalau kita bikin cerita yang palsu, orang tahu loh. Kejujuran itu jadi sesuatu yang nantinya itu jadi modal paling besar dan jadi pondasi paling utama dari bisnis kita. Jadi pastiin kalian kalau ceritanya juga yang sejujur-jujurnya, gak usah dilebay-lebayin atau gak usah dibikin-bikin gitu. Kalau saya pribadi, mungkin kalau ada yang udah pernah nonton video saya sebelum-sebelumnya tahu gitu ya, saya 8 tahun lalu, 9 tahun yang lalu hampir putus asa, hampir mau ya ketemu Tuhan jalur ekspres. Tapi ya puji Tuhannya adalah saya waktu sendiri itu malah menemukan bahwa Tuhan itu dekat sama kita. Dari situ hidup saya berubah dari yang sakit, gak bisa ngapa-ngapain, gak punya tujuan hidup, jadi punya tujuan hidup. Tuhan bawa saya perjalanan satu demi satu, ketemu istri saya, terus juga coba bisnis sana sini, walaupun gagal, ada juga yang berhasil. Tapi ya Tuhan ngajarin saya banyak banget hal. Dan di umur saya yang 31 ini, sekarang saya pengen mulai kontribusi. Itulah sebabnya kenapa saya mulai challenge ini. Karena saya ngerasa oke, selama beberapa tahun terakhir saya udah bangun pengetahuan saya, udah Tuhan ajar pelan-pelan lewat hikmatnya, dan sekarang Tuhan udah mulai suruh saya untuk mulai melangkah. Kemarin kan masih ya kasarnya diajarin di rumah gitu ya, sekarang suruh belajar sendiri di luar. Dan ilmu itu paling gampang untuk kita retain adalah dengan cara kita membagikannya gitu. Makanya saya bikin channel ini, selain buat warisan untuk anak saya juga bikin channel ini sebagai ya salah satu wadah kreativitas saya. Saya juga bikin channel ini untuk jadi temen ngobrol saya, karena ya saya merasa hidup saya tuh di mobil, perjalanan pergi pulang, saya ngabisin sekitar 2 jam dalam hidup saya. 2 jam itu 10%-nya gitu. Makanya kalau misalnya saya nggak kontribusi, saya juga nggak berkreasi, sayang banget gitu. Kasarnya 10% dari hidup hilang begitu aja gitu. Sedangkan waktu sambil nyetir begini, ya itu waktunya dimana kita bisa deket satu sama lain gitu kan. Kalau lagi ada temen lagi ajak sama istri, nah itu lain cerita, udah pasti pengennya ngobrol, terus pengennya ya bangun hubungan gitu. Tapi ya kalau lagi sendiri mau ngomong sama siapa? Daripada saya ngomong sama tembok, nggak ada untungnya juga gitu ya.
Lebih baik saya meruntutkan pikiran saya dan kasih value ke orang-orang yang ya kasarnya Tuhan izinkan untuk menemukan saya gitu kan. Karena kan saya juga nggak tahu ya. Saya pribadi memang kurang promosi channel ini. Saya juga marketingnya tuh keteteran gitu. Ngurusin kantor iya, bikin challenge iya, bikin shortnya juga iya, ngeditnya juga iya, scriptingnya juga iya. Jujur memang banyak banget yang keteteran gitu. Banyak banget yang jadinya mesti lompat-lompat prioritasnya. Ini aja sebenarnya saya udah syuting 3 video untuk channel asuransi tapi belum diedit sama sekali. Ya, begitulah ya. Memang waktu tuh kadang-kadang tuh 24 jam tuh nggak pernah cukup gitu. Makanya saya mau bikin waktu saya di mobil ini jadi berharga gitu. Jadi sesuatu yang bisa kasih value ke orang lain gitu. Sesuatu yang bisa kasih cerita juga supaya mereka yang kebetulan dengerin dan kebetulan ya relate nonton sampai 11 menit ini ya waktunya gak kebuang percuma. Dan saya juga mau encourage kalian yang mungkin baru mulai, mungkin entah mulai YouTube, entah mulai bisnis, entah mulai apapun itu, treat it like your baby gitu. Perilakukan kayak bayinya kamu, urusin setiap hari, konsisten, bagiin cerita kalian, naik turun, capek segala macem cerita aja gitu. Karena iya, kita nggak pernah tahu konten mana yang akan meluap, kita nggak pernah tahu cerita mana yang akan blow up, kita nggak pernah tahu gitu kapan kita akan viral. Yang kita bisa lakukan ya cuma nabur benih. Kayak di cerita pengkhotbah ngomong bahwa kita tugasnya adalah menabur benih di pagi dan sore hari gitu. Habis itu serahin ke Tuhan, karena pertumbuhan itu ranahnya Tuhan gitu. Yang kasih pertumbuhan tuh Tuhan. Dan saya percaya sih nggak ada yang namanya usaha yang sia-sia. Tuhan aja bilang kan ada hukum tabur tuai di Alkitab gitu. Apa yang kita tabur itulah yang nanti kita tuai. Apa yang kita lakukan sama orang lain nanti itu yang juga akan orang lain lakukan sama kita. Dan kalau kita tujuannya bagus, kasih value yang bagus, produknya juga bagus, masa iya kalian gak akan ditemukan? Kasarnya kalian harta karun terpendam gitu. Sayangnya jangan terus-terusan dipendam. Hanya kalian harus bikin konten, harus mulai publikasiin diri kalian. Jangan malu, jangan takut sama cerita-cerita pengalaman buruk yang dulu kalian alami. Semua cerita kalian itu bisa Tuhan pakai jadi sebuah glory. From story to glory. Bad story equals greater glory. Semoga video ini ngebantu kalian. Nama saya SK Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Ikutin terus ya. Bye.